Untuk mendapatkan informasi terbaru, silakan follow sosial media kami. Saya akan menjelaskan penggunaan LMS Jana Learning untuk dosen. Jana Learning merupakan portal LMS terbaru. janalearning.ic.id resmi menggantikan e-learning.janabadra.ic.id sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran daring yang masih diberlakukan di Universitas Jana Badra pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Sebelumnya, dosen dan mahasiswa telah diberikan lisensi akun Microsoft 365 yang di dalamnya berisi beberapa aplikasi bagus dari Microsoft, seperti Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, Stream, dan Microsoft Teams. Kemudian, akun Microsoft 365 ini sudah terkoneksi dengan LMS Jana Learning dan Siakat, sehingga dosen tidak perlu repot untuk membuat kelas dan melakukan enroll mahasiswa ke mata kuliah yang akan diampu. Selain itu, dosen dapat memanfaatkan sebuah platform meeting dari Microsoft yang bernama Microsoft Teams. Microsoft Teams ini memiliki fitur yang sangat bagus, seperti halnya Zoom Meeting dan Google Meet. Apabila perkuliahan tatap muka secara daring dilakukan dengan Microsoft Teams, maka dosen dan mahasiswa tidak akan dikenakan pembatasan waktu. Sehingga kami harap pembelajaran daring pada semester ini dapat berjalan dengan maksimal. Untuk masuk ke portal LMS Jana Learning, silahkan klik janalearning.janabadra.ic.id. Saya sarankan Anda menggunakan Google Chrome atau Microsoft Edge. Lalu silahkan klik tombol login di pojok kanan atas. Kemudian silahkan klik Open ID Login. Sekali lagi, untuk masuk ke Jana Learning, mohon gunakan Open ID Login. Selanjutnya silahkan masukkan email dan password yang telah diberikan oleh pengurus Fakultas Teknik. Nah, seperti ini adalah tampilan awal Jana Learning. Pastikan mata kuliah yang Anda ampu pada semester ini muncul di Jana Learning. Apabila ada mata kuliah yang belum muncul, Anda dapat menghubungi Sekretariat Dekanat atau hubungi nomor WhatsApp Fakultas Teknik untuk mendapatkan bantuan. Untuk memulai proses input LMS Jana Learning, silahkan buka salah satu mata kuliah Anda. Seperti inilah tampilan awal mata kuliah yang belum diisi. Langkah pertama, mari kita buat halaman sampul atau cover mata kuliah untuk mempermudah mahasiswa menemukan mata kuliah kita. Caranya, silahkan klik mouse pada tombol setting di atas kotak hijau bertuliskan Tune Editing On. Kemudian klik Edit Settings. Scroll ke bawah, lalu pada kolom Course Image, silahkan upload gambar halaman sampul perkuliahan dengan cara seperti pada video ini. Lalu silahkan klik Save and Display. Selanjutnya kita akan mengisikan welcoming speech perkuliahan. Caranya silahkan klik kiri pada kotak hijau bertuliskan Editing On. Lalu silahkan klik tombol edit paling atas, kemudian klik Edit Section. Kemudian silahkan upload video Anda dengan cara seperti pada video ini. Apabila Anda belum memiliki video welcoming speech perkuliahan, silahkan ke studio Fakultas Teknik yang berada di dalam ruang rapat Fakultas Teknik lantai 2 untuk melakukan rekaman. Untuk mempercantik tampilan perkuliahan, Anda bisa menambahkan halaman judul atau cover perkuliahan yang berisi penjelasan singkat atau poin-poin apa saja yang akan dipelajari pada perkuliahan ini. Halaman judul ini juga bisa berisi profil singkat dosen, agar mahasiswa dapat mengenali dosen pengampu mata kuliah dengan mudah. Caranya, silahkan klik edit di sebelah kanan Activity Announcement. Lalu pada kolom Description, silahkan upload gambar halaman judul perkuliahan yang sudah Anda buat sebelumnya. Gambar yang diupload dapat berupa JPG atau PNG, kemudian jangan lupa klik Display Description on Course Page agar gambar Anda muncul di halaman depan. Selanjutnya silahkan tambahkan deskripsi mata kuliah, dengan cara klik Add Activity or Resource. Kemudian pilih label. Lalu isikan deskripsi singkat pada kolom label teks. Selanjutnya klik Save and Return to Course.
Pada LMS Jana Learning ini, sudah ditambahkan fitur-fitur terbaru untuk mendukung perkuliahan daring. Salah satunya adalah presensi kehadiran. Untuk membuat presensi kehadiran, silahkan klik Add Activity or Resource, kemudian pilih Attendance. Beri nama dan pada kolom deskripsi, silahkan isikan hari dan jam perkuliahan Anda, lalu klik Save and Display. Kemudian silahkan klik Add Session. Isikan tanggal dan jam perkuliahan pertama sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pengurus program studi. Kemudian klik Multiple Sessions, lalu centang Repeat the session above as follows. Selanjutnya, pada kolom Repeat On, silahkan pilih pada hari sesuai dengan perkuliahan Anda. Lalu, pada kolom Repeat Until, silahkan pilih hari dan bulan pada akhir semester berlangsung. Satu hal yang saya garis bawahi, Anda wajib mencentang Allow Students to Record on Attendance, agar mahasiswa dapat melakukan presensi secara mandiri. Lalu silahkan klik kotak oranye bertuliskan Add. Untuk mengupload rencana pembelajaran semester, silahkan klik Add Activity or Resource, kemudian pilih File. Kemudian upload file RPS Anda seperti pada video berikut. Selanjutnya kita masuk pada materi perkuliahan. Secara otomatis sudah disediakan 16 topik yang dapat Anda isikan dengan materi perkuliahan. Mulai dari file materi, video pembelajaran, hingga forum diskusi. Untuk mengupload materi, silahkan klik Add Activity or Resource, kemudian pilih File. Kemudian upload file materi Anda seperti pada video berikut. Kemudian apabila Anda ingin menambahkan video pembelajaran dari sumber lain, misalnya YouTube, silahkan buka video YouTube tersebut, klik Share, lalu klik Embed, kemudian klik Copy. Lalu buka Jana Learning, klik Add Activity or Resource, kemudian pilih Label. Pada kolom label teks, silahkan klik panah ke bawah, lalu klik HTML seperti di video, kemudian silahkan klik kanan lalu klik Paste di kolom ini untuk memasukkan kode embed video YouTube. Lalu klik Save and Return to Course. Selanjutnya mari kita mengenal apa itu Access Restriction. Access Restriction atau pembatasan akses adalah fitur yang dapat digunakan dosen untuk membatasi akses mahasiswa ke materi atau kegiatan yang sebelumnya telah dibuat atau dipersiapkan sejak jauh hari. Sehingga mahasiswa hanya dapat mengakses materi atau kegiatan sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan oleh dosen. Dosen dapat memberi akses restriction pada setiap materi atau kegiatan yang diupload di LMS Jana Learning. Saya akan mencontohkan akses restriction yang diaplikasikan pada materi pertemuan minggu kedua. Pada topik 2, silahkan klik Edit, lalu klik Edit Topik. Pertama-tama silahkan isikan nama materi pada kolom Section Name, diikuti dengan penjelasan singkat yang dapat Anda isikan pada kolom Summary. Kemudian untuk memberikan akses restriction, silahkan klik Restrict Access. Maka akan muncul akses restriction. Di sini ada 4 jenis akses restriction atau pembatasan akses, yaitu berdasarkan aktivitas, tanggal, nilai, dan profil mahasiswa. Saya akan mencontohkan pembatasan akses berdasarkan tanggal. Silahkan klik Date, kemudian atur pada tanggal berapa mahasiswa dapat membuka topik atau materi perkuliahan pertemuan kedua ini. Sehingga mahasiswa hanya bisa membuka topik atau materi perkuliahan pertemuan kedua pada tanggal 5 Oktober 2020. Apabila berhasil, maka akan muncul kotak kecil berwarna biru dengan tulisan Restrict yang diikuti dengan keterangan pembatasan akses yang Anda buat. Anda dapat membuat aktivitas berupa forum diskusi, sebagai sarana Anda berkomunikasi dengan mahasiswa. Caranya, silahkan klik Add Activity or Resource, kemudian pilih Forum. Lalu isikan topik pembahasan utama yang akan Anda diskusikan dengan mahasiswa pada kolom Forum Name, dan berikan kata pengantar forum diskusi pada kolom Description. Apabila diperlukan, Anda dapat memberikan akses restriction pada kolom Restrict Access.
Untuk mengadakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester, Anda dapat menggunakan satu activity bernama assignment. Langkah selanjutnya silakan klik Add Activity or Resource, kemudian pilih Assignment. Isikan judul ujian pada kolom Assignment Name. Lalu isikan deskripsi dan ketentuan ujian pada kolom Description. Jangan lupa klik Display Description on Course Page agar mahasiswa dapat mengetahui ketentuan ujian di halaman awal perkuliahan. Untuk mengupload soal, silahkan gunakan kolom Additional Files, dan upload soal dengan cara seperti di video ini. Atur waktu dimulainya ujian dengan cara klik Enable pada kolom Allow Submissions From, dan klik Enable untuk mengatur waktu berakhirnya ujian, pada kolom Due Date. Anda dapat membatasi tipe file apa saja yang dapat dikumpulkan saat ujian. Sebagai contoh, saya hanya menerima file dengan tipe PDF, caranya adalah sebagai berikut. Apabila diperlukan, Anda dapat memberikan pembatasan akses berdasarkan tanggal pada kolom Restrict Access. Lalu silahkan klik pada kotak oranye bertuliskan Save and Return to Course.